Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya adalah mahasiswi semester 3 dari STAI Ibnu Sina Batam, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Dr. Afi Parnawi MPD. Sebagaimana judulnya itu statistik pendidikan, dalam video ini saya akan membahas beberapa hal menyangkut tentang statistik pendidikan. Yang pertama adalah pengertian statistik pendidikan. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Nah, jadi statistik ini sangat erat kaitannya dengan angka atau dengan matematika. Kemudian kita beralih kepada 4 unsur data pada kegiatan statistik berdasarkan definisi yang telah kita bahas sebelumnya. 4 unsur tersebut adalah yang pertama, mengumpulkan data. Jadi statistik sangat erat kaitannya dengan data. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, menafsirkan data. Dan yang terakhir, menyimpulkan data. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang pengumpulan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, menarik kesimpulan dari hasil analisis, menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Di statistika ini adalah ilmu yang berkaitan erat dengan metode dan juga tidak bisa dipisahkan dari matematika. Kita lanjutkan kepada pengertian statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah cara pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan berdasarkan data kependidikan yang berbentuk angka-angka. Nah, ada beberapa unsur pada kegiatan statistik. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua, menyusun data. Yang ketiga, mengolah data. Yang keempat, menganalisa data. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Jadi setelah kita mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisa data tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan, lalu membuat keputusan dari data-data yang telah kita kumpulkan. Macam-macam statistik. Menurut cara pengolahannya, statistik ada 2 macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Sedangkan statistik inferensi adalah statistik yang mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Masih tentang statistik pendidikan, yaitu berkaitan dengan ruang lingkupnya. Sebagaimana unsur yang ada pada statistik pendidikan, ruang lingkup juga memiliki 6 aspek. Yang pertama yaitu aspek pengumpulan data kependidikan.
Yang kedua, penyusunan data kependidikan. Yang ketiga, pengelolaan data kependidikan. Yang keempat, penganalisaan data kependidikan. Yang kelima, penarikan kesimpulan dari data kependidikan. Dan yang terakhir adalah pembuatan keputusan berdasarkan data kependidikan. Fungsi statistik pendidikan. Secara umum, menurut Iqbal Hasan yang dikemukakan pada tahun 2009, statistik berfungsi sebagai satu bank data, yaitu yang menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Jadi, statistik itu memiliki peran besar dalam menerangkan keadaan secara real atau fakta. Kemudian yang kedua, alat quality control yang membantu standarisasi sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, alat analisis data yang merupakan satu bentuk metode dalam penganalisaan data. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah dan keputusan yang menjadi dasar menetapkan kebijakan dan langkah-langkah lebih lanjut. Selain fungsi, kita juga dapat mengetahui manfaat statistik pendidikan. Bagi pendidik, statistik memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh gambaran tentang keadaan kependidikan. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan kependidikan. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan kependidikan dengan tepat. Yang keempat, dapat mengetahui perbedaan keadaan kependidikan. Yang kelima, dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara gejala atau variabel kependidikan. Yang keenam, dapat melakukan interpretasi, memprediksi, dan memberikan solusi kependidikan. Dan yang terakhir, dapat menyusun laporan kependidikan secara ringkas, jelas, dan teratur. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.